Ada sesuatu yang sedang terjadi dalam hidupmu yang mungkin belum sepenuhnya kamu sadari. Kehadiranmu mulai memiliki arti, bukan karena kamu sengaja mencari perhatian, bukan karena kamu berusaha membuat semua orang mengetahui siapa dirimu. Bahkan mungkin sebagian besar perjalananmu berlangsung dalam kesunyian, tanpa tepuk tangan, tanpa sorotan, tanpa seseorang yang berdiri di sampingmu untuk mengatakan bahwa apa yang kamu lakukan sudah benar. Namun justru di dalam kesunyian itulah sesuatu sedang dibangun, sebuah jejak. Ada orang-orang yang memperhatikanmu dari kejauhan. Mereka mungkin tidak pernah mengatakan bahwa mereka mengagumimu. Mereka mungkin tidak pernah memberikan pujian, bahkan mungkin mereka terlihat biasa saja ketika melihat perubahan dalam dirimu. Tetapi mereka memperhatikan. Mereka melihat bagaimana dahulu kamu sudah menyerah, lalu perlahan menjadi seseorang yang mampu bertahan. Mereka melihat bagaimana kamu pernah kehilangan arah, tetapi kemudian menemukan keberanian untuk kembali berjalan. Mereka melihat langkah-langkah kecil yang bahkan kamu sendiri sering anggap tidak berarti. Dan tanpa kamu sadari, perjalananmu menjadi sesuatu yang mereka simpan dalam ingatan. Karena manusia seringkali tidak terinspirasi oleh kesempurnaan, manusia terinspirasi oleh perubahan. Mereka melihat seseorang yang dahulu berada di titik terendah, kemudian perlahan bangkit. Mereka melihat seseorang yang pernah diragukan, tetapi memilih terus berjalan. Mereka melihat seseorang yang tidak memiliki semua jawaban, namun tetap berani mengambil langkah berikutnya. Dan mungkin tanpa pernah mengatakan kepadamu, seseorang sedang berpikir, kalau dia bisa berubah, mungkin aku juga bisa. Itulah pengaruh yang sesungguhnya. Pengaruh tidak selalu berbentuk banyak orang yang menyebut namamu. Terkadang pengaruh justru berbentuk satu hati yang diam-diam mendapat keberanian setelah melihat perjalananmu. Ada satu hal yang perlu kamu pahami. Sebuah nama pada awalnya hanyalah rangkaian huruf, tetapi perjalanan hidup dapat memberikan makna pada nama tersebut. Ketika seseorang menyebut namamu, yang muncul dalam ingatan mereka bukan lagi sekedar wajah. Mereka mengingat sikapmu. Mereka mengingat caramu menghadapi kesulitan. Mereka mengingat bagaimana kamu memperlakukan orang lain. Mereka mengingat keteguhanmu ketika keadaan tidak berpihak. Mereka mengingat kebaikan yang pernah kamu berikan ketika tidak ada keuntungan yang bisa kamu dapatkan darinya. Sedikit demi sedikit, namamu menjadi simbol dari sesuatu. Mungkin ketekunan, mungkin keberanian, mungkin ketenangan, mungkin perubahan, dan semua itu tidak dibangun dalam satu malam. Ia dibangun dari pilihan-pilihan kecil yang terus kamu lakukan ketika tidak ada seorang pun yang melihat. Ketika kamu memilih tetap jujur, ketika kamu memilih tidak membalas keburukan dengan keburukan, ketika kamu memilih bangkit meskipun hatimu lelah, ketika kamu memilih melanjutkan perjalanan meskipun belum ada jaminan bahwa jalan di depan akan mudah. Itulah yang membentuk makna di balik namamu, bukan popularitas, bukan pengakuan, bukan seberapa banyak orang mengenalmu, tetapi siapa dirimu ketika tidak ada seorang pun yang sedang memperhatikan. Dan mungkin sekarang kamu mulai mengerti mengapa perjalananmu terasa begitu panjang. Karena yang sedang dibangun bukan hanya keadaan hidupmu, yang sedang dibentuk adalah dirimu. Dan ketika dirimu berubah, cara dunia memandangmu pun perlahan berubah. Namun ingat satu hal, jangan pernah menjadikan perhatian orang lain sebagai alasan untuk terus bertumbuh. Bertumbuhlah karena kamu tahu bahwa dirimu dipanggil untuk menjadi lebih baik. Biarkan orang melihat jika mereka ingin melihat. Biarkan orang mengagumi jika mereka ingin mengagumi. Dan biarkan mereka meragukanmu jika mereka belum mampu memahami perjalananmu. Kamu tidak membutuhkan persetujuan semua orang untuk menjadi versi terbaik dari dirimu.
karena perjalanan yang benar-benar besar seringkali dimulai dari tempat yang sangat sunyi. Tidak ada sorotan, tidak ada tepuk tangan, hanya dirimu, keyakinanmu, dan keberanian untuk mengambil satu langkah lagi, dan satu langkah kecil yang terus diulang setiap hari. Pada akhirnya, mampu mengubah seluruh arah kehidupanmu. Namun, ketika namamu mulai memiliki makna, ada sesuatu yang harus kamu pelajari. Tidak semua orang akan merasa nyaman melihatmu tumbuh. Sebagian orang akan ikut bahagia, sebagian akan bersikap biasa saja, dan sebagian lainnya mungkin merasa gelisah ketika melihatmu berubah. Bukan karena kamu telah melakukan kesalahan, tetapi karena pertumbuhanmu membuat mereka melihat sesuatu di dalam diri mereka sendiri. Inilah mengapa rasa iri terkadang muncul dengan cara yang sangat halus. Ia tidak selalu datang sebagai kebencian terbuka. Kadang ia hadir melalui candaan, sekarang sudah berubah. Kadang melalui komentar yang meremehkan, jangan terlalu percaya diri. Kadang melalui keraguan yang terus-menerus, kamu yakin bisa. Dan terkadang ia hadir dalam bentuk dukungan yang terasa aneh. Seseorang tersenyum di hadapanmu, tetapi diam-diam berharap langkahmu berhenti. Namun, hati-hati, jangan sampai pemahaman tentang iri hati membuatmu berubah menjadi manusia yang selalu curiga. Tidak setiap kritik adalah kebencian. Tidak setiap perbedaan pendapat adalah serangan. Tidak setiap orang yang menjauh sedang memusuhimu. Kedewasaan adalah kemampuan untuk membedakan semuanya tanpa kehilangan ketenangan. Kamu tidak perlu melihat semua orang sebagai musuh hanya karena mereka tidak memahami perjalananmu. Ada orang yang memang berbeda jalan, ada orang yang tidak cocok denganmu, ada orang yang tidak mampu memberikan dukungan yang kamu harapkan, dan itu tidak selalu berarti mereka jahat. Karena itu, belajarlah menjaga batas tanpa membangun tembok kebencian. Belajarlah berhati-hati tanpa kehilangan kepercayaan. Belajarlah diam tanpa menyimpan dendam. Ada alasan mengapa sebagian impian tidak perlu diumumkan terlalu cepat. Tidak semua benih membutuhkan penonton. Ada benih yang justru tumbuh lebih baik ketika berada di dalam tanah, jauh dari mata manusia. Begitu pula dengan sebagian rencana hidupmu. Tidak semua orang perlu mengetahui apa yang sedang kamu bangun. Tidak semua orang perlu mengetahui langkah berikutnya. Tidak semua orang perlu mengetahui berapa banyak yang sedang kamu perjuangkan. Kadang, terlalu banyak suara dari luar dapat membuatmu kehilangan suara dari dalam. Hari ini, seseorang mengatakan A, besok orang lain mengatakan B, lusa seseorang mengatakan bahwa jalanmu salah. Jika kamu terus hidup berdasarkan penilaian orang lain, kapan kamu akan mendengarkan hatimu sendiri? Karena itu, simpan sebagai perjalananmu dalam kesunyian. Bukan karena kamu takut, bukan karena kamu merasa lebih tinggi, tetapi karena kamu memahami bahwa sesuatu yang masih dalam proses membutuhkan ruang untuk tumbuh. Biarkan hasil berbicara ketika waktunya tiba. Jika suatu hari sesuatu yang kamu bangun berhasil, kamu tidak perlu menjelaskan terlalu banyak. Hasil akan menjadi bahasa yang tidak membutuhkan terjemahan, dan ketika pencapaian itu akhirnya datang, tetaplah rendah hati. Jangan biarkan keberhasilan membuatmu lupa kepada dirimu yang dahulu. Ingat bagaimana rasanya ketika tidak ada yang percaya. Ingat bagaimana rasanya berjalan sendirian. Ingat malam-malam ketika kamu harus menguatkan dirimu sendiri. Karena orang yang benar-benar memahami perjalanan panjang tidak akan menggunakan keberhasilannya untuk merendahkan mereka yang masih berada di bawah. Ia justru akan berkata, "Aku pernah berada di sana, dan dari sanalah kebijaksanaan lahir. Bukan dari seberapa tinggi kamu berdiri, tetapi dari seberapa dalam kamu memahami perjalanan untuk sampai ke sana." Pada akhirnya, hidup tidak berubah hanya karena jumlah hartamu bertambah, tidak pula hanya karena namamu semakin dikenal. Ada perubahan yang jauh lebih dalam, perubahan yang terjadi
ketika jiwamu tidak lagi mudah diguncang oleh pendapat manusia. Dahulu mungkin kamu merasa harus menjelaskan dirimu kepada semua orang. Sekarang kamu mulai memahami bahwa tidak semua orang harus mengerti. Dahulu kamu merasa harus membuktikan bahwa kamu mampu. Sekarang kamu cukup bekerja dalam diam. Dahulu kamu takut ketika seseorang tidak menyukaimu. Sekarang kamu memahami bahwa tidak semua hati memang ditakdirkan untuk menerimamu. Inilah bentuk pertumbuhan yang sesungguhnya. Kamu tidak menjadi lebih keras, kamu menjadi lebih tenang. Kamu tidak menjadi lebih dingin, kamu menjadi lebih bijaksana. Kamu tidak kehilangan kepedulian, kamu hanya berhenti memberikan seluruh energimu kepada sesuatu yang tidak dapat kamu kendalikan. Kamu mulai memahami batas, baik tanpa menjadi mudah dimanfaatkan, percaya tanpa menjadi naif, memaafkan tanpa harus kembali menyerahkan dirimu kepada orang yang sama, mencintai tanpa kehilangan harga diri, dan membantu tanpa mengorbankan seluruh hidupmu. Itulah kedewasaan. Ada saat ketika kamu akan menyadari bahwa semakin kuat dirimu, semakin sedikit kebutuhanmu untuk membuktikan sesuatu. Gunung tidak perlu berteriak bahwa ia tinggi, laut tidak perlu menjelaskan bahwa ia dalam. Matahari tidak perlu meminta manusia mengakui bahwa ia bercahaya, begitu pula dirimu. Ketika kualitas hidupmu mulai berbicara, penjelasan menjadi semakin tidak diperlukan. Orang akan melihatnya, mereka akan merasakannya, mereka akan menyadari bahwa ada sesuatu yang berbeda dalam caramu berjalan. Dan mungkin suatu hari seseorang akan menyebut namamu dalam sebuah percakapan, bukan karena kamu terkenal, tetapi karena namamu mengingatkan mereka pada sesuatu. Dia orang yang tidak mudah menyerah. Dia pernah jatuh tapi bangkit. Dia berubah. Dia tetap baik meskipun pernah disakiti. Dia tidak banyak bicara, tetapi tindakannya nyata. Jika suatu hari namamu membawa makna seperti itu, maka kamu telah meninggalkan sesuatu yang jauh lebih berharga daripada sekedar popularitas. Kamu telah meninggalkan jejak. Dan jejak tidak selalu berbentuk monumen. Kadang jejak itu adalah seseorang yang menjadi lebih berani karena pernah mengenalmu. Seseorang yang kembali percaya kepada dirinya karena melihatmu bertahan. Seseorang yang memilih tidak menyerah karena pernah mendengar ceritamu. Seseorang yang akhirnya berani memulai hidup baru karena perjalananmu membuatnya sadar bahwa perubahan memang mungkin. Itulah warisan yang tidak bisa dibeli. Dan mungkin inilah alasan mengapa hidupmu harus melalui begitu banyak proses. Karena kamu tidak hanya sedang mengejar kehidupan yang lebih baik, kamu sedang menjadi seseorang yang suatu hari dapat menjadi bukti bahwa kehidupan memang bisa berubah. Maka jangan terlalu sibuk menghitung siapa yang iri, jangan terlalu sibuk mencari tahu siapa yang membicarakanmu. Jangan habiskan hidup untuk mengawasi siapa yang mendukung dan siapa yang tidak. Tetaplah berjalan, tetaplah membangun, tetaplah memperbaiki dirimu, tetaplah menjaga hatimu. Karena perhatian terbesar bukanlah ketika semua orang melihatmu. Perhatian terbesar adalah ketika hidupmu begitu nyata sehingga keberadaanmu membuat orang lain mulai percaya bahwa mereka pun mampu berubah. Dan jika hari ini kamu masih berada di tengah perjalanan, jangan kecewa. Mungkin belum banyak orang yang melihat, mungkin belum banyak yang menghargai, mungkin namamu belum disebut. Tidak apa-apa. Akar pohon tidak pernah mendapat tepuk tangan ketika sedang tumbuh. Namun ketika waktunya tiba, semua orang dapat melihat kokohnya batang dan luasnya cabang. Begitu pula hidupmu. Biarkan akar itu tumbuh dalam diam, dalam kesabaran, dalam ketekunan. Sampai suatu hari tanpa perlu mengejar pengakuan, perjalananmu sendiri yang akan berbicara. Dan ketika saat itu tiba, kamu akan mengerti. Ternyata selama ini kamu bukan sedang berusaha menjadi seseorang yang dikenal dunia.
kamu sedang menjadi seseorang yang pantas dikenang oleh kebaikan yang pernah kamu tinggalkan. Karena pada akhirnya, hidup bukan tentang seberapa banyak orang mengetahui namamu. Hidup adalah tentang makna apa yang muncul ketika namamu disebut. Dan mungkin tanpa kamu sadari, nama itu sedang dibentuk hari ini.